Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Bahwa anti badai ya, badai apa sih Telkom Indonesia untuk Indonesia ya. Alasan ini saham Telkom jadi primadona analis ya dan gini strategi di sahamnya untuk besok. Nah, ini kenapa kok saham Telkom ini menjadi primadona bagi para analis ya, analis khususnya analis sekuritas, beberapa sekuritas untuk menyarankan masuk di saham Telkom. Ini kenapa alasannya? Ya, kita dapatkan informasi ini dari bisnis.com ya, bahwa IHSG rawan koreksi jelang pengumuman RDG BI saham Telkom Auto Mapi bisa cuan ya. RDG itu apa min ya? Jadi rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ini adalah sebagai apa ya? Polisinya. Jadi polisinya di dalam apa namanya? Bisnis atau di khususnya Bursa Efek Indonesia itu adalah BI. BI itu adalah sebagai alat ngukur ya, apakah ini suku bunganya mau dinaikkan atau diturunkan. Biasanya kayak gitu. Nah, dia melihat dari itu ya, seperti itu. Makanya saham-saham yang lain itu nggak tahu arah ya, bahkan ada yang turun ya, bahkan ada yang dinaikkan, ada yang jaga, namun kalau yang Telkom ini masih dijaga seperti itu, menjadi primadona. Dan kenapa kok bisa jadi primadona min? Kita akan ungkap semua ya mengenai dari saham Telkom ini, dari valuasi keuangan dulu kita akan bedah ya. Terus bagaimana perkembangan terkini dari market makernya, terus seperti apa strateginya agar bisa cuan di saham Telkom ini. Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Oke, seperti itu. Nah, kita akan ulas ya dari saham BBR ini, dari laporan keuangan. Ini yang menjadi pilihan utama analis itu merekomendasikan untuk beli saham Telkom ini. Ya, ini laporan keuangan kuartal kedua sudah publish ya dari saham Telkom ini. Di tahun 2020 dia itu berhasil mencatatkan penjualan sekitar 66,8 triliun dan kini naik menjadi 73 triliun dari saham Telkom. Lalu net income-nya bagaimana min mengenai dari saham Telkom ini? Ya, saham Telkom ini yang tadinya itu laba bersihnya 8,9 triliun kini naik menjadi 12,7 triliun. Namun laba bersih di tahun 2023 ini lebih kecil ya daripada tahun 2022 di kuartal kedua ini ya, seperti itu. Namun tak masalah kalau kita tarik ya dari tahun 2020 ya, dia berhasil EPS-nya itu earning per share-nya naik dari 110 menjadi 128. Dan ini PBV dari saham Telkom ini memang valuasinya masih mahal, namun kalau melihat dari kinerja laporan keuangannya cukup oke, fundamental cukup oke, ini jadi layak ya, seperti itu. Dan prestasi di saham Telkom ini masuk di apa saja min? Ya, Telkom ini masuk di LQ45, Kompas 100 dan juga Sri Kehati ya. Ini saham Telkom ini masuk di LQ45, yang mana bahwa saham Telkom ini itu selalu diperjalankan dengan volumenya cukup tinggi, nilai transaksinya cukup tinggi, namun dari volatilitasnya itu sangat kecil. Makanya ini gendut-gendut ya. Bagaimana kabar terkini dari ininya min? Dari asingnya. Ya, asingnya itu sudah mulai koleksi kembali ya. Ini dari saham Telkom. Ya, setelah beberapa hari itu dia distribusi, dia mulai akumulasi kembali ya. Dari tanggal 20 tanggal 8 Agustus ya sampai tanggal 24 kemarin asing sudah mulai mengakumulasi ya. Ini ya, seperti itu. Dan saham Telkom ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest. Kenapa min? Ya, ini volume cukup tinggi, nilai transaksinya cukup tinggi ini. Dan kalau kalian bisa lihat ya, ini barisan para retail memang dia mengakumulasi dari saham Telkom. Memang tujuannya itu untuk swing dan juga untuk invest. Ya, kalian bisa lihat ya seperti itu. Ya.
Jadi pasarnya ini masih jenuh, jadi mayoritas block trader itu bermain di saham sektor lain dan ini untuk direkomendasikan untuk mereka yang pemula ya untuk masuk di saham Telkom. Oh, kita ke strateginya bagaimana Min dari saham Telkom ini? Ya, kalau kita lihat ya, dari tahun 1999 saham Telkom ini masih uptrend ya, seperti ini. Ya. Ini waktunya koreksi dari saham Telkom ini. Apakah saham Telkom akan naik? Ya, kalau kita lihat dari segmen bisnisnya, Telkom ini masih merajai ya, karena Telkom ini adalah sebagai provider pertama atau apa ya, berarti presidennya provider ya, yang notabene dia ke jaringan telekomunikasi. Ada IndiHome dan lain sebagainya. Ini dari saham Telkom. Nah, makanya analis untuk untuk mengakumulasi lagi karena untuk saham Telkom ini ketika dia sudah balik arah maka dia akan naik tinggi. Oke, bagaimana Min kalau saya belum punya barang? Ya, ini ada beberapa tipe investor ya yang notabene yang kebawa emosi ada yang nggak kebawa emosi feelingnya oke, terus dia sudah mengerti dunia pasar modal, ya bisa tunggu. Ya, ada yang sukanya nunggu, ada yang sukanya diakumulasi, pengen cepat-cepat punya barang kayak gitu, silakan. Untuk yang nunggu bagaimana? Ya ini yang nunggu ya, yang pengen masuk dari saham Telkom silakan bisa tunggu di harga 3.667 dan juga di area 3.572. Memang saham Telkom ini turun ya, ketika tanggal 4 ini ya dia biasanya bagi dividen seperti itu. Biasanya turun. Nah, setelah dia jenuh naiknya ya, ini nanti saham Telkom ini arahnya ke 3.840 ya. Seperti itu. Jadi harus turunkan barang-barang dulu. Ketika dia naikkan, berarti dia nurunkan kembali. Kalau kita lihat dari volumenya ya ini ya. Ini adalah titik volume. Ini memang ketika saham Telkom ini turun ini terus diakumulasi terus oleh MM-nya. Gunanya untuk apa Min? Ya nanti untuk suatu saat dia akan digerakkan naik kembali. Kalau misalkan barang mereka sudah cukup oke atau sudah agak gede ya, seperti itu. Dan ini saham Telkom ini sudah turun 3 hari berturut-turut ya, dia baru net sell ya seperti itu. Nah, untuk kalian yang nggak sabar ya silakan kalian bisa antri ya beli di harga 3.709 dan juga di harga 3.696. Untuk targetnya yang kalian yang nggak sabar ya, pasang target di harga 3.733 dan juga di harga 3.780 ya. Dan untuk jangka menengahnya ada di harga 4.011 mengenai dari saham Telkom ini. Ya, dan untuk target jangka panjangnya ada di harga 4.500 seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian dan terima kasih atas partisipasinya ya. Mas, terima kasih juga untuk kalian ya yang sudah join di grup kami itu. Yang akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Dan mohon maaf ya yang sudah ngantri grup kami seperti itu. Dan terima kasih juga ya bagi kalian yang sudah gabung bersama tim kami, akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Dan mohon maaf bagi kalian yang sudah ngantri ya, pengen masuk di grup kami ya. Namun kami nggak langsung bikin grup ya, sejak 11 bulan yang lalu kami baru bikin grupnya sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min? Kenapa kok Mimin bikin grupnya itu lama? Ya padahal bikin grup itu mudah. Ya betul mudah. Cuman kami juga harus mempertimbangkan apa sih yang akan kalian dapatkan ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah bikin manajemen dan lain sebagainya, kami langsung publish ya di grup komunitas dan langsung dibikin arah sama mereka ini. Lalu mereka dapatkan apa Min? Ya, ini ya. Kami di akhir bulan kita juga harus melaporkan ya total ya flash trade sampai trade pada bulan Juli tahun 2023 itu ada 54 stok ya. Yang terdiri ada 45, holdnya itu 1, stop lossnya itu 8 ya. Jadi win rate-nya sekitar 83%.
Jadi antara profit dan juga lossnya banyak profitnya ya. Ini dari laporan fast trade kita ini. Lalu bagaimana cara gabungnya Min? Ya ini trading saham ini diklik ya. Nanti kalian akan muncul menu seperti ini dan ini tinggal pencet saja gabung. Dan nanti kalian pilih rekomendasi cuan besok yang seharga 374.000 per bulan ya. Ini valuasinya murah karena di kelas sebelah itu 700.000 per minggu ya. Ini silahkan nanti ikuti prosedurnya ya. Karena kenapa kok kalian itu pilih di rekomendasi cuan besok? Karena kami akan kasih kalian saham-saham yang pasti cuan untuk besok ya, sekitar 1 sampai 8 emiten dan untuk targetnya 1 sampai 3% dan untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Ya, seperti itu. Ini yang dari grup Telegram dan yang untuk maaf, grup YouTube. Dan ini yang kalian kesulitan untuk masuk di grup YouTube, kita juga ada info terbaru ada di grup Telegram ya. Bagaimana caranya Min? Ya. Di kolom deskripsi di bawah ini diklik ya, nanti akan muncul menu grup Telegram. Silahkan kalian ikuti saja prosedurnya. Nanti kalian pilih level yang 1 ya. Dan nanti kalian akan masuk di grup seperti ini ya. Dan ini cukup banyak ya yang sudah gabung seperti itu. Min, lalu apa bedanya antara grup Telegram dan grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya lebih murah yang di Telegram. Kenapa Min kalau lebih murah? Karena kami baru bikin sekitar 25 hari yang lalu. Ya, jadi masih murah di Telegram. Seperti itu. Silakan pilih keduanya ya. Nyaman di mana silakan pilih saja seperti itu. Dan untuk kalian bagi para investor pemula yang pengen masuk kelas kami ya. Ini kita sudah buka kembali ya tanggal 25 September tahun 2023 ya. Ini strategi pasti cuan ya. Cara mengetahui bandar masuk, terus ada cara entry biar bisa cuan, terus ada analisa fundamental, analisa keuangan, analisa teknikal dan juga bandarmologi seperti itu. Silakan bisa masuk ya di kelas kami, nanti kita akan bantu kalian agar bisa cuan konsisten. Dan ingat ya, grup kami ini semua adalah khusus untuk kalian bagi para pemula yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi, kalian itu loss terus, silakan bisa masuk ya, daripada kalian itu sedekah ke bandar terus puluhan juta, terus ratusan juta, kalian loss terus dalam 1 bulan. Kalian itu masih loss, silahkan bisa masuk aja. Nanti kita akan ajari agar bagaimana bisa bertahan di pasar modal ya, seperti itu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.